siapa tadi? Adika dan kawan-kawan berarti sudah paham, cuma kekurangannya kalian belum begitu benar-benar memahami ya. Jadi bagi yang belum maju ini di dalam menyajikan kasus-kasus kan kita bukan saling betul. Seharusnya Adika ini dengan menyodorkan masalah ini adalah harus punya dokumentasinya apa, videonya kapan, gimana. Nah, yang diharapkan itu kamu menampilkan ini di sini, ini kasus tentang mengembangkan diri melalui pemaparan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu. Bagaimana bermanfaat ketika siswa SMP sanawiyah yang berkebutuhan khusus tadi seharusnya mereka adalah pas mendaftarkan ujian, didaftarkan sama petugasnya, tiba-tiba pas akhir belum terdaftar. Ini kesalahan siapa? Kesalahan siapa? Pihak sekolah atau pihak pengelola? Pengelola harusnya kalau apabila mereka sudah daftar, cepat daftarkan dan proses ketika mereka pas hari hanya ulangan ujian, berarti sudah langsung yang jadi pidana. Jelas di sini ada pelanggaran hak asasi. Pelanggaran hak asasi kepada siswa SMP sanawiyah dan pelanggaran kepada siapa? Kepada petugas pendidikan dinas di wilayah setempat daerah mana di Jakarta. Iya. Ketika mereka memang kuat, pihak sekolah ini harusnya mengajukan gugatan. Ketika mereka ini anak-anak ini sampai nggak diberikan ujian, tetapi kalau misalkan ada pihak mahasiswa diantaranya turun membacakan, berarti itu adalah hanya miskomunikasi, masih ada tanggung jawabnya. Harusnya bukan mahasiswa. Makanya ibu tanya, apakah mahasiswa itu dari SLB juga? Bukan. Karena SLB juga ada mahasiswanya, ada tingkat SD-nya kan, tingkat SMP-nya. Kayak ibu zaman kuliah dulu ada anak SLB, dia khusus kuliah di bidang itu. Ini jelas pelanggaran kewajiban. Siapa yang melakukan pelanggaran? Gitu. Penyelenggara ujian. Ini di kecamatan apa di kabupaten? Kasus kedua, Mas. Pasal berapa? Ayat berapa? C. Tentang apa? Di dalam Pancasila udah jelas. Negara Indonesia adalah negara ketuhanan yang Maha Esa. Yang mana ada 5 agama yang Hindu. Agama apa aja? Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha. Nah, nggak ada minum sih ya, kalau ada minum kan kasih. Nah, jelas pelanggaran hak asasi bukan? Jelas. Karena negara menjamin pasal 129 sebelum direvisi, negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan. Ini kan mengakui Tuhan kan? Orang-orang Kristen juga. Kemudian yang keduanya apa ayat 2-nya? Kebebasan memeluk agama dan mereka ingin mengekspresikan lewat ibadah itu dengan mendirikan gereja. Kenapa nggak boleh? Salah nggak ketika umat itu yang berada di wilayah sana mengajukan gugatan kepada pengadilan agama setempat? Salah tidak? Tidak, karena hak mereka. Mungkin ketika tempat itu berhadapan atau mungkin tidak begitu katakan posisinya, mungkin apakah dengan masjid terlalu seperti apa, sehingga kalau didirikan, kalau dibangun itu akan menimbulkan masalah. Harusnya pemerintah memberikan solusi di mana tempatnya layaknya tempat ibadah itu berdiri. Jadi siapa yang melakukan pelanggaran? Pemerintah tetap. Di mana kejadiannya? Yang ketiga. 28E. Apa ini masalahnya? Jatikarya, Jati Sampurna, Kota Bekasi, daerah mana? Bekasi, Pak. Mereka ini lahannya berjeli. Kenapa kamu munculkan masalah ini? Apakah lahannya lahan rumah? Rumahnya garapan bukan? Atau lahan hanya menyiram kali? Irigasi. Ibu juga punya paman di Jakarta. Tinggalnya berseberangan dengan perumahan Citra. Perkenalan Citra ya. Citra 1, Citra 2. Wih, ngantuk banget. Kalau harus senam kalau ngantuk kamu akan begini. Jari ini sama jari ini ibu ketemu loh. Ibu jadi sering ibu seminar dari tahun berapa? Yang ada beberapa hari seminar. Ini posisi ini kira-kira ini pasang jari ini dan ini. Enggak akan ngantuk. Pelanggaran hak asasi di mana? Jelas. Kalau ketika para ahli waris seperti ini tandanya tanah pribadi, jelas melanggar enggak? Jelas
perizinan dulu tanah warga pribadi. Pemerintah harusnya memberikan ganti berapa per meter, berapa per blok. Kalau di sini kan 10 per meter kan, jutaan. Kalau di kampung suami ibu taksir tanah ini satu blok ini dengan rumah yang bagus, kira-kira beraninya berapa ratus juta atau berapa ratus juta. Jelas di sini jelas melakukan warga Jatikarya Jati Sambunan Kota Bekasi ini melakukan harusnya kepada siapa? Aduannya kepada siapa pemerintah setempat kalau tidak tanah begini? Pengadilan apa? Pajak, bumi bangunan, BP, badan pertanahan. Di mana kejadiannya? Wilayah mana? Cabangnya? Ketika itu memang untuk kepentingan pribadi, untuk umum ya, kayak pembangunan RMRT kan pemerintah harusnya berani memberikan ganti. Coba yang punya proyek itu pemerintah, tapi mereka masing-masing loh. Sehingga kalau ketika ada proyek mereka selalu membeli namanya bukan apa ya, beli proyek, pemborongnya itu berapa ini. Yang keuntungan punya keuntungan siapa? Ya kalau rakyat misalkan tanahnya dipakai 4,2 hektar yang kini dijadikan jalan tol Cibitung Cimanggis, ya ngejerit ini mau tinggal di mana? Kalau biasa dia lakukan untuk tanaman palawija, maaf ya, suka ada kan selada aja, limun, kangkung, kalau orang sini bertani seperti itu kan, jelas kehilangan. Berat nggak mengajukan ke pengadilan? Ya berat. Terdekat. Jadi ini pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh apa? Adanya di mana nih? Kabupaten Bekasi yang terbang. Siapa bupatinya? Siapa pemerintah wilayahnya, kata kotanya yang menjabat di bidang itu? Masalah yang keempat, Mas. Berapa menit sih? 7. Siap. Ini apa? Nah, bagaimana nih ketika ada seseorang samuan yang jalan-jalan dia nyari kucing, saking cintanya sama kucing dia cari-cari ke pelosok manapun dicari, tiba-tiba warga curi, gerak-gerik nggak? Oh seperti Mencurigai Ibu. Iya, seperti Mami. Itu yang disalahkan siapa? Emang udah ada bukti? Kalaupun sudah ada bukti, hukum itu adalah sifatnya mengatur, memaksa, mengikat. Kenapa dikatakan diproses secara hukum bisa? Apabila sudah terdapat bukti. Ini ada kasus nih. Ibu tadi ngumpul di bagian atas pojok. Saat kamu melakukan apa ketika sudah ulangan umum? Ulangan. Kan ada lomba futsal. Dan ibu kaget. Ternyata kasusnya ini mau dinaikkan ke pengadilan. Ibu pikir sudah selesai secara kekeluargaan. Karena apa? Pihak sekolah sudah mengganti 100 juta sama anak itu untuk pembiayaan. Tapi pihak keluarga tetap menuntut nih. Kemarin sudah diajukan ke Polsek. Karena kejadiannya hitam, hukum itu jadinya ditampung ke kantor terdekat ya Polsek Tambun. Kalau kejadian yang memang di Cibitu, dari Cibitu. Kalau kejadian di situ. Nah ini, bagaimana dengan kasus ini? Pembunuhan massal yang sudah ada bukti aja si Aldi melakukan tindakan kepada Daud, tapi Aldi ikutannya. Kan Aldi diskor beberapa bulan ini, ikutannya dia tidak sadar, dia tidak melakukan seperti itu. Ya memang kalau dilihat dari catatan seperti nggak bisa dia untuk jadi seorang introvert ya, bisa melakukan apa jauh nggak bisa bersumpah aku enggak. Tapi ketika hukum berbicara bukti anak itu sudah seperti itu ditangani berbulan-bulan di rumah sakit, mungkin nggak hari ini dia tersangka? Mungkin secara hukum. Kalau misalnya mengalami, ya tadi. Jadi hukum itu berbalik loh. Jika memang kuat buktinya, bisa saksi menjadi tersangka. Hati-hati loh. Jangan sekali kamu mau jadi saksi di dalam hukum. Kalau kamu tidak mampu, itu akan berbalik kembali dan. Nah, bagaimana kasus ini pelanggaran bukan? Pelanggaran enggak? Hak apa? Macam-macam hak asasi politik, hak asasi kan? Hak asasi itu kan dilindungi sama Tuhan kan? Bersifat unik, hak hidup, hak untuk beragama, berpendapat kan? Nah di sini dia gara-gara nyari kucingnya tiba-tiba warga curiga
diadakan yang namanya penggerok, kena sanksi nggak? Yang berat siapa? Warga, seluruh warga yang ada yang ikut membunuh, melakukan penganiayaan terhadap korban ini berhak ditindaklanjuti, diproses secara hukum. Bisa pasal berapa? Apabila seseorang melakukan pengeroyokan, penganiayaan bersama-sama sampai mengerugikan penganiayaan babak belur, apalagi meninggal, itu berhak dijatuhi hukum. Jadi mereka itu harus dihukum. Nah, kamu harus jeli, kenapa memunculkan masalah ini? Sampai dikenakan kasus nggak? Sanksi hukum nggak ini? Itu jadi. Ya. Ketika mereka lolos, siapa yang melakukan pengingkaran kewajiban? Yaitu pihak pengadilan. Ini berat loh. Keluarga korban yang punya kucing itu melakukan sampai ke pengadilan tertinggi perempuan. Karena dia nggak salah, bagi saya kerja kucing. Sudah cukup, ya, materinya cukup bagus sebenarnya ya. Kalian nanti bagi yang belum, kita pun memang saya cukup.